mak lampir itu sama itu bapak lampir. Kenapa harus dengan laki-laki terus kalau dia live ini? Tidak mampu ya sendiri. Kayak perempuan kok Ipo, mereka ngajak Sakit perempuan hatinya ke sekali Bang kau. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk menjaga kebersihan diri kami. Artinya itu cara mengasihi diri sendiri. Tidak boleh kami dengan tetangga itu berlaku keji. Mukmin terbaik yang paling baik kepada istrinya. Diajarkan cara mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Nah, pertanyaannya adalah ketika Yesus memerintahkan kalian kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, bagaimana caranya? Lalu kalian bilang begini, kan kita punya otak. Oke, kalian tahu tidak? Ya, kalian tahu tidak? Kalau memang orang Kristen itu punya otak, tidak mungkin terjadi namanya Dark Age. Tidak mungkin terjadi kekelaman di Eropa. Dalam fase-fase sejarah Islam ada namanya Golden Age. Di Kristen ada nggak Golden Age-nya? Kristen pernah masa keemasan nggak? Kristen justru adalah Dark Age. Islam dan orang Islam kalau mereka belajar sungguh-sungguh menerapkan ilmunya, muncullah namanya Golden Age. Jadi kalau kalian bilang cuman lip service saja, ngomong-ngomong omon-omon, saya juga bisa begitu. Kita kan nggak butuh omon-omon, kita butuh aktualisasi. Lalu bagaimana kemudian cara Yesus mengasihi diri sendiri? Orang Yesus saja dibunuh, dia diam aja. Ketika kalian cara mengasihi diri kalian dengan cara membiarkan diri kalian disiksa, ya begitulah cara kalian perlakukan orang lain. Nah, seperti itu ya saudara-saudaraku. Mari kita diskusi bagus-bagus, pakai data faktual, ya, seperti itu. Silakan Bang Faruk, tak ada orang kah? Mungkin Bang Faruk mau nyanyi dulu mungkin, atau mau menghibur hati yang lara dulu mungkin sebelum saya lanjut. Saya kasih data lagi nanti Bang Faruk. Saya jeda dulu, Bang Faruk hibur dulu netizennya. Saya kasih jeda lagi, saya kasih data lagi. Data yang cukup wadidaw wakicau.
Ya, oke. Bang Muhammad, selamat bergabung. Muhammad, halo. Bang Muhammad. Ya, Ya, Islam Kristen Bang Muhammad Arwati. Islam bang. Ya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, aku senang sekali bergabung di Komal ini. Maksudnya saya ingin belajar begitu. Nggak ada lagi Bang? Ya, Ya, oke. Pengembara, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum Bang Muhammad. Pengembara, Selamat siang bang, selamat siang Assalamualaikum. ya Islam Kristen lain. Kristen kita lah ya. Ya, silakan Le. Ada yang mau ditanya sama Uni? Boleh bertanya ini kan? Ya, silakan. Uni kalau Uni memang mintanya ditanya beliau, silakan. Saya nanya tipis-tipis saja dulu nih. Boleh ya? Boleh di luar tema bang. Kalau hanya bertanya saja, boleh tentang Islam atau pemahaman saya tentang agama kalian boleh. Tapi kalau mau bahas tema boleh. Menurut ajaran Islam ini Uni, ya, apa kebaikan atau ajaran Islam itu yang baik untuk peradaban di dunia ini? Oke, mantap. Baik, pertanyaan bagus. Saya tidak mau menjawabnya dengan asumsi dan juga dengan pendapat pribadi ya. Saya mau menjawabnya dengan ini saja, data saja ya. Data saja ya Bang ya. Saya jawab pakai data. Kita tidak bicara personal, tapi bicara general. Silakan di cross check di National Geographic Indonesia. Judulnya adalah bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ya, jadi yang mendapatkan manfaat dari pemikiran Islam ini orang Eropa yang waktu itu dalam keadaan gelap gulita. Pada saat Eropa yang dipimpin oleh gereja yang bersatu dengan pemerintah dalam keadaan gelap gulita tanpa ilmu pengetahuan, justru Islam yang mengeluarkannya, Bang. Siapa yang mengatakan itu, Bang? Ilmuwan pertama Inggris Admiral of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Ini ya, Bang ya, namanya Admiral of Bath. Satu lagi, Bang. Nih ya, saya lihat. Nih, saya lihat di sini. Nih, saya lihat di sini. Oh, di sini aja, di sini aja. Ini mana nih? Bentar ya, Bang ya. Kita lanjut. Ini nih. Dalam transfer peradaban Muslim ke Eropa, 3 perkembangan utama yang penting dapat dibedakan. Yang pertama, proyek penerjemahan raksasa di Italia dan Spanyol. Ini prosesnya, Bang ya, tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Eropa. Lanjut kita di ini dia nih. Nah, ya, ini ya, Bang ya. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melainkan perjalanan ke universitas Muslim dan di Spanyol, Mesir. Jadi sarjana-sarjana Kristen ini belajarnya ke universitas Muslim, Bang. Ini yang disebut dengan perbaikan peradaban oleh Islam yang dirusak oleh Kristen. Nah, teman-teman tahu nggak salah satu tokoh bernama Isaac Newton? Dia memang tidak beragama Islam, tapi dia tidak berpaham Tritunggal karena dia berpaham Tauhid. Dan kalian tahu nggak apa kata-kata Isaac Newton? Mungkin saya kutipkan aja kali ya. Saya kutipkan aja buat kalian semuanya. Dan ini memang kita harus cek dulu. Tapi ini sebuah dokumen dokumen yang ada dari menyebar. Kalau kalian lihat
Isaac Newton mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi adalah di sini. Dia adalah orang cerdas ya, nih. Sebentar ya. Sebentar saya carikan dulu datanya. Sir Isaac Newton. Ini nama dokumennya. Oke, saya tunjukkan dulu. Saya screenshot dulu ya. Aduh. Sebentar ya guys, saya screenshot dulu. Bentar, ini datanya. Sebentar ya. Ini. Nama datanya Sir Isaac Newton and Professor Coates, including letter of other eminent men correspondence. Di sini dituliskan by J. Edelstone. Mungkin kalian kalau lihat ini datanya ya, kalian boleh cari deh, bantu saya cari ini, nanti kasih yang file PDF-nya teman-teman kalau bisa. Ini dia teman-teman ya, Sir Isaac Newton ya. That why sekelas Dr. Isaac Newton pun mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Tuhan yang membawa orang-orang Arab kembali dari kegelapan. Kita lihat teman-teman datanya, ini dia. Nih, ini kutipannya teman-teman ya. Ini ya, di kutipannya Correspondent of Sir Isaac Newton. Ya, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini nih, dan Muhammad ya, ini ada kata-kata di sini. Kalian baca ya, kalian cari tahu. Nanti kalian akan temukan data-data ini. Artinya begini teman-teman, kalau kita lihat kecerdasan itu muncul dari orang-orang yang berpikir. Itu kata Al-Quran. Nah, kalau ada orang Kristen mengatakan peradaban itu datang dari Kristen, ternyata itu kebohongan. Kenapa? Ini ditunjukkan oleh pernyataan dari National Geographic ini. Nih, ini kebohongan yang diada-adakan. Nih. Eropa pada abad pertengahan mulai abad ke-5 sampai 15 zaman kegelapan, periode kelam ilmu pengetahuan. Masyarakat Eropa saat itu tenggelam dalam ketidaktahuan, banyak tahayul, pelecehan seksual dan penindasan sosial hingga buta huruf ya. Tapi kemudian diceritakan bahwa orang Eropa menemukan sejumlah teks dalam bahasa Yunani klasik sekaligus memulihkan ingatan tentang masa lalu Yunani dan Romawi yang gemilang. Cerita berlanjut, sains dan sastra mulai berkembang dan dengan bantuan para filsuf Yunani yang brilian, orang-orang Eropa yang terbengkalai mampu melepaskan ketidaktahuan abad pertengahan yang membuka pintu sains. Proses ini dibuat dengan nama Renaissance ya, Renaissance. Kurun waktu abad 14 sampai 17. Periode itu adalah abad pembaharuan. Tapi kenyataannya nih teman-teman, cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad 11-12 dan itu tidak berasal dari Yunani. Pada tahun 1060 Normandia menaklukkan Sisilia, sementara beberapa waktu kemudian 1085 Renskoista merebut kota Toledo. Baik Sisilia maupun Toledo menjadi pusat di mana budaya sains dan pembelajaran Muslim mulai menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan percikan pembelajaran di kalangan orang Kristen Eropa. E.J. Holymert menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam buku Richard Russell The Work of Geber New Edition pada tahun 1924 seperti dikutip Al-Hakam Weekly. Selama abad ke-12-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas Islam. Inilah kontribusi ajaran Islam walaupun nabinya masih belum bangkit dari kubur ya. Nabinya yang sudah wafat, ajarannya mampu mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Berbeda dengan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Apa fungsinya? Ya, kalau memang Yesus itu melakukan perbaikan untuk dunia, apa guna Yesus mati dan bangkit untuk orang-orang Kristen lah? Itu makanya saya tanya bang, apa kebaikan gereja dalam pembangunan? Setahu saya ketika gereja sudah mulai punya otoriti, ada saja kelam kejadian nanti. Saya akan tunjukkan lagi nanti kejahatan yang baru terungkap pada tahun 2014 dan itu ada dalilnya dalam kitab mereka teman-teman. Nanti setelah Bang Pengembara cerita, saya akan lanjut ke materi tadi perbudakan, sekarang pembunuhan anak haram ya. Saya akan tunjukkan nanti. Silakan Bang Pengembara. Itu saya sudah tunjukkan dengan data. Baik Umi. Kenapa kalau istilahnya di negara kita ini istilahnya sering ada terjadi pembubaran gereja atau yang lain-lain Umi oleh oknum tertentu?
Saya mau minta satu fakta, silakan kita bahas. Karena kebanyakan orang Kristen itu mereka tidak mau mendapatkan informasi yang benar. Mereka potong-potong video lalu mengeneralisir. Makanya kalau sama saya ini kayak gini nih, ada data, ada fakta. Kalau Anda ingin membahas satu kasus, mari kita bahas kasus yang ada di mana biar kita telusuri apa motif dan motivasinya. Contoh, kalau memang ada pengerusakan gereja, mari kita bahas apa alasannya. Karena gini Bang, khawatirnya saya gereja itu dirusak gara-gara orang yang di gereja itu malah mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi takutnya itu adalah reaksi. Jadi jangan kalian lihat peristiwa itu hanya dari sudut pandang yang terjadi. Coba lihat kronologisnya. Karena contohnya gini nanti, ada orang Kristen sengaja meludah muka orang Islam lalu ditampar sama Bang Paru. Jangan kalian bilang Bang Paru kejam menampar orang Kristen. Coba lihat kronologisnya. Jangan-jangan si Kristennya yang meludahin Bang Paru. Jadi itu dulu, itu kecurigaan saya. Yang kedua adalah, Bang, kami ini, saya termasuk orang yang gak gampang percaya dengan orang Islam, apalagi kepada orang Kristen loh. Anda tahu tidak peristiwa WTC di mana terjadi Islamfobia disemburkan kemana-mana oleh Pentagon, dan ternyata kan terungkap banyak spekulasi yang bermunculan dari orang Kristen sendiri bahwa ternyata itu seolah nampak itu rekayasa untuk memframing agama Islam jelek di mata masyarakat. Sementara justru gara-gara itu banyak orang yang masuk Islam kemudian, termasuk di Inggris. Nah, maka kalau Anda membahas satu kasus kelakuan, mari kita bahas Bang. Tapi saya minta Bang, contohnya di mana? Biar saya yang bantu cari deh. Nama kasusnya apa? Pembubaran di mana? Ini kan seperti yang ada di Jawa, yang itu yang kejadian. Iya, di mana? Abang pernah baca nggak kejadiannya sebenarnya? Macam juga kita lihat dari YouTube. Bang, dari apa, saya tuh nggak mau ini loh Bang, saya nggak mau buang-buang waktu menganggapi orang yang nggak pernah baca. Saya minta Anda sudah baca artikelnya belum? Kalau Anda sudah baca artikelnya, mari kita lihat. Bang, pernah kejadian kemarin itu namanya Risuli Lubis. Dia bilang, ajaran iblis, ajaran setan. Tahu-tahu yang membakar gereja orang Kristen sendiri. Kemarin juga gitu si Lina Solikin, salah satu murtadin yang suka bikin konten-konten bohong juga itu. Jahat sekali mereka, ajaran setan. Dirusak makam yang ada salibnya, tahu-tahu orang Kristen lagi yang rusaknya. Dan kemarin di penembakan itu ternyata mereka terinspirasi dari pembunuh-pembunuh Kristen. Jadi kalau Anda mau membawa satu kasus, bawakan kasusnya ke saya biar kita bedah. Saya akui kok nggak semua orang Islam ini baik. Baik. Tapi coba kalian lihat. Coba bentar, Anda bandingkan aja lah. Ya. Anda tahu tak, negara Spanyol itu adalah negara yang mengizinkan gereja dan Katolik menjadi agama yang diakui di situ. Tapi pendirian masjid dan musola di situ diakui nggak sebagai agama? Tidak, diakui sebagai tradisi. Itu negara Kristen loh. Kalian di tengah-tengah kami Islam, gereja kalian memang nggak ada. Gereja kalian berapa dibandingkan jumlah kalian? Nih ya, kita pakai data aja deh, kita tanya biar gampang. Kalau kami ini tidak toleransi kepada kalian, kok bisa gereja kalian banyak di Indonesia ini? Hah? Tapi kalau ada gereja kalian yang bermasalah lalu dihentikan, kok kalian malah playing victim gitu loh. Ya, saya kan nggak tahu Bang. Abang tunjukkan dulu datanya, mana yang mau Abang bahas. Ya. Nggak tahu saya nih, jangan-jangan satu gereja 10 biji orangnya nih. Data resmi Kementerian Agama RI tahun 2023. Menurut data Kementerian Agama Indonesia, total bangunan gereja di Indonesia sekitar 76.415 gereja loh. Gereja Kristen Protestan 62.816. Wow, tidak toleransi sekali kami yang mayoritas ini ya Bang ya. Gereja Katolik sekitar 13.599. Data ini merupakan bagian dari 389.206 rumah ibadah di seluruh Indonesia. Ini, mari kita lihat ini ya. Nih teman-teman, jadi tolonglah, jangan hanya melihat kejadian kecil yang kalian nggak tahu masalahnya. Kalian lupa diri dengan kebaikan-kebaikan para mayoritas ini. Nah, jumlah umat Kristen di Indonesia menurut data tahun 2024 adalah Protestan itu 20,8 juta, Katolik 8,6 juta. Artinya, dari 100 orang di Indonesia, sekitar 10-11 adalah Kristen. Jumlah gerejanya berapa? Total gerejanya adalah diperkirakan dalam database, bentar. Kita lihat perbandingannya. Dari 29,6 juta orang, sekitar 10,5% dari total populasi.
Maka artinya jumlah gerejanya berapa di sini? Bentar. Ini baru rumah yang berbentuk fisik loh ya. Maka perbandingannya umat Kristen di Indonesia 29,6 juta, sama dengan 10,5% total penduduk. Jumlah gerejanya 76,415 rumah ibadah gereja ya. Nah, ditambah 387 orang per gereja. Gitu loh. Itu perkiraan sederhana. Perhitungannya adalah kalian pakailah ChatGPT, kan ada tuh kalian perbandingan. Tuh loh. Apakah ini yang disebut dengan gereja kalian dilarang dibangun di Indonesia? Ada berapa rumah gereja yang dirusak? Hah? Jadi, ayolah, kalau kalian mau membahas kejahatan orang Islam, bawa yang skala besar, yang kejahatannya itu terdata oleh sejarah. Jangan kalian bawa hal-hal yang kalian nggak tahu gitu loh. Gitu ya Bang ya. Mungkin Bang Faru tambahkan, saya mau ke belakang dulu Bang Faru. Jadi gini. Saya ndak marah kepada kalian ketika membuka aib pondok pesantren. Kan judulnya di sini kejahatan gereja dan pondok pesantren, kejahatan Kristen dan kejahatan Islam. Tapi untuk perbandingan itu yang ilmiah. Oke, saya bantu kalian deh menunjukkan perbandingannya secara ilmiah aja deh ya. Saya kasih kalian data dari seorang profesor yang non muslim, namanya Juan Cole. Ya nih, dia bikinkan diagram biar kalian tahu berapa perbandingannya. Ini dihitung semua loh ya. 20th century death in war and political violence by religion. Di sini kill by Christiannya, ini yang biru ini pembunuhan terhadap Kristen nih. Di orang Islam pembunuhan orang Kristen, ini yang biru ini perbandingannya. Ini yang Islam. Kill by Christian of European heritage, kill by Muslim. Di sini dikatakan judulnya apa? Terrorist and the other religion. Di sini bahkan Profesor Juan Cole mengatakan kalau seandainya pembunuhan itu nggak ada kaitannya dengan agama, kan raja-raja Inggris itu kan berkaitan dengan gereja. Jadi ini yang disebut dengan data universal. Kalau mau mengukur kalau mau mengukur kejahatan suatu agama, kalau mau adil-adil, lihatlah buahnya. Ayo kita bahas kelakuan kalian. Sorry nih Bang, ini Bang Faruk saya kasih 5 data cepat-cepat ya Bang Faruk, pakai ChatGPT. Kalian boleh lakukan ini. Saya tidak bisa memanipulasi ChatGPT loh. Saya tidak sehebat itu, kecuali kalian akui saya hebat ya. Nih, oke. Saya kasih data nih. Bentar ya, ini nih, saya kasih satu dulu. Nih ya, ini. Saya akui nih, Indonesia, Malaysia, Arab, Brunei, negara Islam mana lagi ya, kalah dengan ini. Baru kita akui kalah Bang Faru. Ini akui kalah ya Bang Faru ya. Kita kalau untuk perbaikan ilmu pengetahuan memang kita akui kita hebat, gemilang. Tapi kalau untuk ini kita orang Islam harus berserah diri mengatakan bahwa kita memang kalah. Baik teman-teman, buka di ChatGPT kalian, silakan kalian klikkan negara-negara dengan konsumsi pornografi tertinggi. Nah ini nih ya Bang Faru, negara-negara dengan konsumsi pornografi tertinggi atau penikmat bokep Bang Faruk. Nah ini kita kalah Bang. Amerika nomor 1 Bang, Inggris nomor 2 Bang, Jepang nomor 3, Prancis nomor 4, Jerman nomor 5, India nomor 6, Meksiko nomor 7, Kanada nomor 8, Brazil nomor 9, 10. Top 10-nya negara kafir Bang. Negara kafir ya Bang ya. Ini ya. Nah ini 1 Bang. Yang kedua kita ganti. Yang itu baru menikmati ya Bang ya. Sekarang kita ganti lagi industrinya, yang menikmati pajak ya, yang menikmati pajak dari penjualan film bokep. Penikmat bokep tadi kita udah tahu. Sekarang yang jual siapa ya? Sekarang kita akan ganti nih, negara yang dapat pajak dari industri pornografi. Ya, beberapa negara memang mendapatkan pendapatan negara dari pajak atas industri pornografi atau konten dewasa. Nah, negaranya mana Bang? Aduh maaf ya Bang, negara kita nggak masuk. Sedih kali Bang Faruk kayaknya nih. Prancis, ya, Italia, ya, Ukraina, ya, Jepang, Inggris, ya, ini, ya. Nah, iya kita akui ini. Terus negara yang menikmati hasil penjualan alkohol, miras ya, miras. Maaf lagi nih Bang Faru nih, Bang Faru jangan sedih lah, mentang-mentang kita nggak masuk top 10 ya kan. Kita bahkan nggak ada Bang, karena ini kan negara Islam ya. Nih
negara-negara Uni Eropa, negara yang menikmati hasil penjualan miras. Hampir semua negara di dunia yang melegalkan dan mengatur penjualan minum alkohol dapat keuntungan. Di mana contoh-contohnya? Ini negara-negara Eropa: Latvia, Lithuania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Inggris, Prancis, Jerman. Inggris tertinggi: Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, Swedia, Kanada, Jepang, India, Vietnam. Negara-negara lain yang memungut adalah mana? Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Jepang, Vietnam. Nih. Kalau negara-negara yang tidak Islam negaranya tuh, ya. Nih, satu lagi nih. Negara yang menikmati hasil. Nih kalian kaget nih nanti. Pakai ChatGPT dong, ya. Pakai ChatGPT dong, ya. Kan gampang. Kalian kan bisa tuh. Ini parah nih Bang Faruk ya. Nih Bang Faruk, nih judulnya apa nih Bang Faruk? Nih judulnya nih. Negara yang menikmati hasil penjualan narkoba, Bang. Nah, kita lihat ini ya. Waduh, Bang. Wah, kirain Indonesia tadi, Bang. Kupikir Indonesia tadi. Kanada. Waduh, Inggris lagi-lagi Inggris, Bang. Inggris nih, Amerika Serikat. Aduh. Waduh, ini negara Islam kayaknya nih ya, Bang. Ini ustadz kayaknya semua pelakunya nih. Nah, begitu cara kita untuk melakukan yang namanya uji buah. Jangan tengok satu orang terus semua terlibat, ya. Semua gini caranya, kita lihat kebanyakannya kelakuannya kayak mana, gitu loh. Begitu caranya. Bahkan ini loh, legal kan narkoba di Jerman, dilegalkan loh ini. Jerman perencanaan pajak dari ganja legal. Amerika, ya. Ini no women no cry. Ini negara Kristen banget nih, Amerika Serikat sama Jerman nih. Biar aja lah, kan mereka kan ada dalilnya di dalam kitab Amsal tuh. Berikanlah anggur ini bagi mereka yang mau binasa. Ya, gitu. Nah, ini baru ya, ini baru. Nah, ini yang paling besar juga nih. Ini juga ya, ini kemarin udah aku angkat juga nih. Pokoknya kalau maksiat kita kalah lah Bang Faruk. Prostitusi online, bokep, ya, penjualan perempuan, kita kalah, ya. Kita kalah lah. Bang Faruk harus berlapang dada ya untuk mengakui kekalahan hal itu, ya. Ini Bang Faruk satu lagi nih Bang Faruk nih. Bang Faruk nih harus jangan sedih ya Bang Faruk. Ya Bang Faruk tenang. Jangan sedih. Nampak kali wajah sedih Bang Faruk ini loh. Negara yang menikmati hasil judol, ya. Aduh kayak ini. Waduh Bang. Ini negara Islam ini. Malta, Gibraltar, Filipina, Italia, Spanyol, Denmark, Swedia, Estonia, Amerika Serikat. Ya, waduh Bang Faruk ini bisa aja lah, mana lah mungkin itu buah-buah roh itu. Kasih sukacita damai sejahtera. Ayo, nggak mungkin lah. Itu salah ChatGPT itu. ChatGPT itu salah itu Bang. Selamat siang Umi Rifa, Nenek Malampir. Selamat siang. Iya. Ya mungkin si Yos. pengembara dulu, bentar Redian ya. Si pengembara dulu, dia tadi belum selesai dia. Terakhir. Ini untuk Bang pengembara nih. Terakhir nih Bang. Terakhir ya Bang. Ini minta maaf nih. Terakhir. Nanti saya tambahkan lagi, tapi ini terakhir aja nih. Ini Bang pengembara. Lanjut. Negara yang melegalkan hubungan sesama jenis Bang: Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Italia, Jepang, Thailand, Cina, Brazil, Meksiko, Australia, dan Kanada. Aduh, kok bisa? Kok nggak ada Islam Indonesianya? Ya. Nggak ada Arabnya nih ya. Nggak ada ya Arab ya. Nggak ada Arabnya. Tapi ini Bang, prestasi ini Bang. Ini Bang nih. Ini agak sedikit beda ya. Kita kan agak matre nih. Ya, kita matre nih Bang. Ini mohon maaf nih. Nggak seru nih Bang Faruk. Seneng, aku nggak suka nengok Bang Faruk nih bahagia. Ini Bang. Ini nggak tahu ya, gara-gara Tuhannya satu aja mungkin ya. Mungkin karena Tuhan kita satu mungkin ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Mungkin karena Tuhan kita nggak pernah miskin ya Bang ya. Mata uang tertinggi di dunia. Dinar Kuwait Bang. Dinar Bahrain Bang. Rial Oman Bang. Dinar Yordania. Aduh, baru pound Inggris Bang nomor 5. Wah, kok bisa ini Bang?
Nah, kok bisa kayak gitu bang? Padahal kan Tuhan kita cuma satu, mereka Tuhannya 3, kok kita uangnya lebih tinggi yang orang-orang Islam bang? Hah? Ya gimana, Lai pengembara? Gimana Lai? Boleh. Ya gimana? Tanggapannya gimana? Baik. Berarti di negara Indonesia ini Satu lagi bang penggemar, satu lagi minta maaf nih. Aku kan Tuhanku cuma satu, Tuhan kami kan cuma satu. Kok bisa kayak gini ya bang ya? Kalian Tuhannya 3 padahal. Aku bingung loh. Ini bang, coba bang. Enggak, aku gak bingung nih bang. Aku kan cari di chat GPT. kalau bilang Tuhan kita 3 Le. Ya nanti aku bahas. Negara terkaya karena hasil bumi. Berarti kan ini rahmat ilahi nih bang, karena hasil bumi, bukan menjual senjata ya. Kalau ada sih negara yang kaya gara-gara jual senjata. Ya walaupun sekarang utang piutangnya udah banyak ya Amerika ya. Tapi ini negara terkaya karena hasil bumi. Terkejut aku bang. Wah, pada Tuhan kami cuma satu. Kok bisa Qatar? Kok bisa Kuwait? Kok bisa Uni Emirat Arab? Kan mereka ini tidak dirahmati Yesus. Wah. Kok hasil buminya melimpah ya? Kok kaya karena hasil bumi ya? Bukan jual senjata ya? Kok bisa Brunei? Kok bisa? Baru Norwegia di bawahnya, gitu ya. Oke. Ya gimana? Itu negara-negara terkutuk loh bang pengembara, itu negara-negara antikristus loh semua, tapi kok kaya kali hasil buminya ya. Kan aku bikin nih kekayaannya dari hasil bumi, bukan jual senjata kayak Inggris dan Amerika ya. Oke, lanjutlah Bang Faruk dengan Bang Pengembara. Aku mau ke toilet dulu ya. Ya siap. Mungkin gara-gara mereka rajin sholat mungkin nih. Ya gimana Uni? Apa Lai pengembara gimana? Tanggapannya gimana dari data-data fakta yang ditunjukkan sama Uni Rifa tadi gimana? Itu menurut saya Le, apa yang disampaikan Gimana? Uni masuk akal juga. Nah, jadi kenapa Lai masih Kristen kalau memang masuk akal? Kalau memang masuk akal, aduh. Kalau diajak serius tentang itu pasti turun. Gitu loh. Lai pengembara tadi itu sebenarnya udah nggak percaya Kristen lagi dia, teman-teman. Dia sudah tidak percaya Kristen lagi. Dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Gitu loh. Nggak masuk akal kata dia. Dan pernah aku diskusi sama dia. Ya tapi begitu teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Semakin kemari ya insya Allah perjuangan narasi dari teman-teman apologi Islam itu sudah membuahkan hasil, mencerdaskan anak-anak bangsa ya, mencerdaskan teman-teman hotel gitu loh, dengan memberikan data-data dan juga edukasi kepada mereka supaya mereka bisa lebih condong menggunakan akalnya teman-teman. Jaitrong diberkati Bang Irwan Syah. Ya silakan naik Dinda Erikson. Siapa tadi namanya nih, bentar kita tengok ya. Si Erikson, naik Dinda. Naik. Kau yang sesat kok aku pula yang tobat, dengan aja itu kau. Itu sama artinya ya. Kau yang makan aku yang kenyang. Dinda Erikson naik Dinda. Dinda naik, ayo kita kaji siapa yang dikatakan tersesat. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu si penyesat itu yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat itu yang datang memakai nama Yesus dan mengaku Yesus itu adalah dia. Ipong sama bergabung Bang Ipong. Halo, Ya, Islam Kristen Bang Ipong. Karisteng. Oke, mau berdiskusi kita Dinda Ipong. Iya. Oke, sudah bisa on cam? Nih, saya berikan kamu pilihan. Kalau mau bertanya ke Babang Faruknya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Jika Dinda Ipong belum mampu ke on cam atau tak mau ke on cam, Dinda punya 2 pilihan. Yang pertama, ya, kita kaji temanya, tema yang akan saya angkat nanti. Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi supaya diskusi kita berjalan lancar dan kondusif, dengan aturannya dalam sebuah lagu Bapak Faruk sampaikan, Dinda jangan marah-marah, nanti di sudut babi dewasa,
Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Silakan Dinda Ipong. Oh, atau Dinda mau bertanya ke Unirifanya sudah. Ya, Gimana, tambahkan Uni? satu aturan. Aturan Apa ini itu? aturan yang saya minta untuk diberlakukan di koma-koma yang saya ada. Kalau ada saya aja, yang orang Kristen awam bertanya aja seumur hidup sampai mati. Ya. Ya, silakan Dinda Ipong. Unirifa mengizinkan Anda untuk bertanya sampai meninggal. Silakan. Apa yang mau ditanyakan tentang iman Islam kepada Unirifa ya? Tidak hanya lucu dengan ketawanya Umi Rifa ini. Ya silakan. Apa yang mau ditanyakan seputar tentang iman Islam ke Unirifanya? Silakan. Ipong. Ini kesempatan. Halo. Ya silakan. Mau bertanya apa ke Unirifa? Silakan. Ketawanya itu kayak habis ketelan apa ya? Ketelan apa itu? Ketawanya. Mak lampir itu sama itu bapak lampir. Kenapa harus dengan laki-laki terus kalau dia live ini? Tidak mampu ya sendiri. Kayak perempuan kok Ipong. Naik ke atas ngajak Sakit perempuan hatinya ke gaduh Bang kau. Edi. Kayak perempuan kau. Masa perempuan kau Sakit yang hati ke gaduh? Bang Edi kak. Tidak bikin gaduh. Iya, kamu bertanya apa ke Unirifa? Tawanya gitu itu loh. kayak tidak sama ngomong itu aja. Ketawa kayak kecelan apa gitu. Oh alah, bertanya aja pun kan udah ketakutan. Bertanya loh. Belum lagi ditanya. Dikasih bertanya aja takut kau. Tidak, kita bukan pakar agama sih, bukan untuk tahu tentang soal semua itu. Kita hanya ini mengambil yang ininya saja, yang tidak sesuai dengan pikiran kita orang Kristen. Wih, kenapa kamu kejang-kejang ini? Ipung, jangan kejang-kejang. Kejang-kejang apa? Tidak Kau mengatakan- kejang-kejang. Siapa? Nah, yang mengatakan Bang Faruk, Bapak Lampir sama Unirifan, nak menenek Lampir, apa nggak kejang-kejang ini namanya? Ya emang begitu kita menyamalampir atau salah? Pernah nonton Mak Lampir? Hah? Ya salah, nonton jelas Mak Lampir salah loh. Hah? Pak Lampir itu identik dengan Ipong, kejahatan. Ipong. Terakhir kau diskusi sama aku kan? Terakhir kau dengar diskusi sama aku kan, banyak pernyataan-pernyataan kau yang mengguncang gerejamu itu. Kutanya sama kau, udah diusiri kau sama Tidak ada. gerejamu ya sampai kau kayak gini Tidak ya? ada, Mas. Tahu nggak Bang Masih Faruk? berdiri kokoh. Dia dengar sama aku Bang. Nih Bang, ini judul diskusi yang aku sama dia Bang. Sabar Ipong. Aku tahu Ipong, mungkin kau diusir sama gerejamu gara-gara pernyataanmu. Masa kau bilang nih? Ini dia Bang Faruk, ada diskusi aku sama dia nih. Kata dia percaya Edis, Yesus punya Tuhan, dia Katolik. Mungkin diusir dia Pak dari parokinya mungkin. Ada yang nonton mungkin, jadi sakit hatinya mungkin dari sini dia. Nih Bang Faruk, ini gambar dia Bang Faruk. Ini foto dia nih Bang Faruk. Ku bikinkan fotonya jadi thumbnail nih Bang. Nih. Si Ipong ini orangnya nih. Tokoh-tokoh agama dan doktrin judulnya. Yesus punya Tuhan. Percaya dia Yesus punya Tuhan Bang. Dia percaya. Ada dia Katolik Bang. Nggak sadar dia kalau dia Katolik ini, Katolik Edistarian dia Bang. Orang Diusir Katolik lah dia. Diusir kok Ipong dari Katolik gitu loh. Diusir. Iya diusir dia. Berarti Ipong kamu nggak Katolik lagi lah sekarang Ipong ya? Hai, masih lah. Kenapa? Enggak. Mana bisa kok Katolik kalau kau percaya perkataan Yesus mengatakan Yesus punya Tuhan?
Penyalipan Kau dari ini iblis katanya. Itu kan keyakinan itu kan keyakinan masing Hah? itu kan Apa itu? keyakinan masing-masing orang, itu kan keyakinan masing-masing pribadi. Tapi keyakinan Katolik, Keyakinan apakah Yesus masing-masing punya pribadi. Tuhan? Dalam keyakinan Katolik, apakah Yesus punya Makanya Tuhan? pemahamannya kalian tentang Yesus juga kan lain. Kalian kan lain. Pemahaman saya juga lain. Tapi saya tetap Katolik. Oh, kamu bukan Katolik? Katolik ya. Saya tidak pernah menyangkal kalau saya bukan Katolik. Saya tidak akan. Saya berdosa. Dia Katolik, Bang. Tapi dia Katolik Edistarian, percaya Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis. Halo. Oh, nih, saya persiapan dulu nih ya. Halo, Yap. selamat sore pagi. Ya halo. Ya sore pagi. Mau tanya nih. Agamanya Pak. Sebelum Anda bertanya saya nanya dulu agamanya apa. Kristen. Oke. Ya, Oh, dengarkan betul. baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Kita bertanya dulu Ini dong. Ya, dengarkan dulu aturannya. Sabar, Waduh. aturannya ada. Bertanya dulu, boleh nggak bertanya? Iya, Bukan ada masalah aturannya. sebut- Saya tidak Kenapa sebut orang orang Kristen itu. ini kenapa rata-rata kalian kok kayak hewan nggak mau diatur gitu? Sama aja kamu Nabi aja Nabi bercak. Inilah kenapa kami kasih aturan, karena kami tahu kalau orang Kristen kesini itu rata-rata penghujat. Saya kasih kamu aturan. Pertama, kamu boleh bertanya, tapi diam ketika saya menjawab. Itu aturannya. Jangan kayak penjajah lah. Mentang-mentang agamamu dibawa sama penjajah, jangan ikuti penjajah. Masa naik ke atas ini mengatur saya, kamu yang diatur. Bisa nggak diatur? Kalau begitu saya bertanya ya, boleh saya bertanya? Saya Boleh izinkan dijawab. kamu bertanya, tapi ada syaratnya. Diam ketika saya menjelaskan, bisa? Bisa. Oke, silakan pertanyaannya apa? Oke. Sekarang kan ini zaman internet, segala sesuatu bisa dibuka dengan internet dan tidak ada yang bisa bantah. Apapun yang tulisan di situ dan diakui juga, bahkan Ustadz Adi Hidayat pun mengatakan bahwa ia benar bahwa Nabi Muhammad itu adalah menikahi bocil. Itu sudah diakui Ustadz Adi Hidayat. Yang kedua, Nabi Muhammad itu menikahi anak mantunya. Yang ketiga, Nabi Muhammad menyuruh minum kencing onta. Yang keempat, Nabi Muhammad semasa hidupnya merampok dan menjara, perang, menjara dan merampok. Yang kelima, Udah? Nabi Muhammad satu-satunya yang memperbolehkan berdusta. Sesak dan napas tidak- kau. Jangan sesak napas. Udah 5 dulu. Ya, 5 aja dulu ya. Kita bahas. Oke, silakan ya, saya tunggu. Oke, yang pertama adalah Nabi Muhammad menikahi bocil. Inilah hebatnya di Nabi Muhammad. Bahkan ketika dia menikahi anak kecil pun, anak kecil itu tidak mendapatkan kekejian dari Nabi Muhammad, justru bertumbuh berkembang menjadi wanita dewasa yang hebat. Perlu kalian ketahui, ada namanya puber di usia 8 dan 9 tahun. Puber ini namanya puber dini. Ini bukti bahwa perempuan itu bisa puberitas di usia 8-9 tahun, bahkan di tahun ini ya. Puber dini bagi perempuan ini sedang viral saat ini teman-teman ya. Kita lihat teman-temannya secara ilmiah bahwa perempuan itu bisa dewasa di usia 8 dan 9 tahun ya. Ini namanya adalah puber dini. Ini namanya, saya tunjukkan datanya buat kalian semua. Ini ilmu ya. Terima kasih buat pertanyaannya tadi ya. Dan saya akan membongkar aib agama Kristen di sini karena saya mau membandingkan. Kita tunjukkan teman-teman salah satu data dan fakta yang berjalan. Nah ini namanya puberitas precox. Saya akan tunjukkan sama kalian puberitas di usia 8 tahun. Nih ada namanya, ini data dari Allomedica ya, puberitas precox. Puberitas precox ini ternyata puberitas precox adalah kondisi munculnya tanda fisik dan hormonal berkembangnya seksual sekunder sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan anak 9 tahun. Jadi kalaupun Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah, itu ternyata anak-anak perempuan itu bisa puber atau dewasa di usia 8 sampai 9. Padahal ini tahun 2026 loh ya. Apalagi tahun 1400 yang lalu. Jadi namanya sah-sah saja kalau ada wanita yang bisa dinikahi usia 8 dan 9 tahun.
Nah, yang menjijikkan dan keji dan sangat biadab adalah ketika nenek moyang Tuhan menikahi anak usia 3 tahun. Nah, itu baru anjing kali ya. Anjing aja nggak mungkin begitu ya. Nggak kan ada anjing mengawini anaknya yang masih belum bisa merangkak ya. Tapi ternyata ini dibenarkan oleh Rabi dan Rashi. Menurut Kejadian 25, kitab Genesis 25, tepat di ayat 20, Rashi mengatakan bahwa nenek moyang Yesus itu mengawini bocil usia 3 tahun, belum bisa mengapa-ngapain, teman-teman. Ya, nih. And he waited until she was fit for marriage 3 tahun. Ini yang biadab. Kalau kita mau mengatakan satu agama biadab, ya bukan agama Islam. Karena agama Islam itu boleh menikahi wanita yang sudah puber atau sudah dewasa secara fisik dan juga secara emosi. Ternyata umur 8 sama 9 bisa perempuan itu puber secara saintifik. Tapi yang biadab, nggak mungkin ada perempuan bisa puber usia 3 tahun. Kau kebayang nggak anak belum bisa merangkak udah disodok pakai penis vaginanya? Nauzubillah min dzalik, kan berdarah itu nggak cuma bisa itu dia. Kebayang nggak kalian itu? Nah, itu lebih menjijikkan ya, dan sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Itu kenapa Nabi Muhammad datang meluruskan kitab yang dikarang oleh orang Yahudi ini ya. Nah, yang kedua adalah dia mengatakan Nabi Muhammad meniduri menantu. Inilah anjingnya orang-orang Kristen ini, teman-teman. Yang mengatakan mereka anjing itu bukan saya, tapi Yesus ya. Makanya Ibu Rita Wayu mengatakan ini biadabnya kelakuan mulut mereka, sampah mulut mereka itu, fitnah mereka itu kurang ajar. Mereka mengatakan Nabi Muhammad meniduri menantu. Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki, Kristen ya. Itu kenapa tadinya aku nggak percaya kalau kalian dikatakan anjing sama Yesus. Aku nggak percaya. Ingin kubuktikan kenapa Yesus ini mengatakan orang yang diberkati di luar Yahudi adalah anjing, kan gitu. Bu Rita Wayu yang bilang berkat kepada anjing. Ternyata setelah aku diskusi lintas agama, baru aku ketahui bahwa banyak orang Kristen ini yang seperti anjing kelakuannya, teman-teman. Saking anjingnya kelakuannya, mereka fitnah Nabi Muhammad SAW meniduri menantu, biadab. Sementara yang meniduri menantu adalah nenek moyang Tuhannya, si Yehuda. Nabi Muhammad itu nggak punya anak laki-laki, teman-teman. Gimana mau punya mantu? Bahkan Zainab binti Jasi yang difitnahkan menantunya, itu bukan menantunya, tapi istri anak angkat, dan itu pun ketika dinikahi sudah jadi mantan. Tapi yang binatang adalah ketika nenek moyang Tuhan menggauli menantunya terang-terangan. Nih masih jadi menantu loh, ditiduri loh. Namanya adalah Yehuda. Ya, ini nenek moyang Yesus nih. Ya, Yehuda menghamili Tamar sehingga muncullah Yesus. Jadi Yesus ini anak hasil zina, teman-teman. Yesus ini nenek moyangnya pezina, teman-teman ya. Yesus ini nenek moyangnya pezina. Kenapa? Hasil hubungan gelap. Jadi yang kurang ajarnya lagi si Yehuda ini, teman-teman. Dia mau pergi melampiaskan seksualnya ke tempat prostitusi. Mau prot-prot dia. Ya. Si Yehuda ini loh ya. Memang si Yehuda ini otaknya udah memang kotor dalam Bible. Ya, makanya sampai sekarang keturunannya kalian lihatlah kelakuannya tuh ya. Walaupun aku nggak percaya bahwa nenek moyangnya biadab, belum tentu keturunannya juga biadab. Tapi pada faktanya, teman-teman, kalau kalian lihat bagaimana kemudian si Tamar itu adalah menantu dari Yehuda. Yehuda ini pengen memuaskan hasrat seksualnya karena bininya udah mati. Tiba-tiba dia lihat ada si Tamar pakai telekung. Si Tamar ini pakai telekung. Lalu tahu nggak kalian kemudian ditidurinya malam-malam. Tapi kayaknya Yehuda ini tidak melihat muka si Tamar. Sampai-sampai dia nggak tahu kalau itu menantunya. Udah bunting si Tamar, mau dihukum sama dia. Barulah si Tamar bilang, orang yang memberikan tongkat inilah yang telah menghamili aku. Ternyata dilihat tongkatnya Yehuda, kawan-kawan. Jadi aku terpenungnya gini loh, cerita ini yang membuat aku excited gini loh. Si Yehuda ini waktu mencocol barang pribadinya si Tamar, dilihat nggak mukanya? Apa cuman mukanya ditutup gitu ya, lu dipakai bawahnya aja kan, nggak dilihat mukanya, sampai dia nggak tahu kalau itu menantunya. Pas udah bunting perempuan ini baru dia, mana perempuan itu, dia telah bunting menantuku, mau dihukum. Tahu-tahu kau yang menghamili aku, katanya. Terkejutlah dia. Nah, inilah nenek moyang Yesus. Jadi yang meniduri menantu itu adalah nenek moyang Yesus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah meniduri menantu, orang dia nggak punya menantu kok. Nah, itu anjingnya kelakuan orang-orang Yahudi zaman dulu, teman-teman. Kenapa aku bilang anjing? Ya biadab. Ya, ini sarkas aku, karena Yesus juga mengistilahkan istilah anjing. Yesus saja mengistilahkan orang di luar Yahudi anjing. Masa aku nggak boleh mengistilahkan orang biadab seperti anjing? Kan gitu kelakuannya. Ya, di Al-Quran kan juga Allah bilang orang-orang biadab itu setara hewan. Ya kan, aku kan orang biasa, wajar lah. Itu yang ketiga, si
orang-orang Kristen yang biadab mulut sampah yang naik ke komal kita menuduh Nabi Muhammad merampok. Yang meminta upeti perawan hasil jarahan itu Tuhan kau. Dalam Bilangan pasal 31, ya, Tuhan kau yang belum berubah jadi manusia, itu dia membagi-bagi upeti hasil rampasan perang. Mana ada Nabi Muhammad kayak gitu? Nabi Muhammad nggak pernah sekurang ajar itu. Nabi Muhammad nggak biadab kayak gitu. Nih, Bilangan pasal 31, Tuhan minta upeti perawan nih. Upeti yang diminta perawan pula lagi tuh. Kenapa bukan janda? Karena Tuhan kalian nggak suka janda ya, sukanya perawan ya. Kok harus perawan? Kenapa? Sempit. Nih, inilah kenapa aku bilang orang Kristen yang naik ke komal kita itu hanya akan menelanjangi agama mereka sendiri. Ya, nih lihat nih, Tuhanmu meminta upeti perawan. Ya, nih. Kau tengok ini, bagaimana Tuhanmu minta harta rampasan upeti ya, bagi 3 katanya. Ini macam kartel-kartel yang sedang bagi-bagi harta rampasan ini. Judulnya di sini mengenai jarahan. Nih, Tuhan kau nih membagi-bagi uang jarahan nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah ini. Kalian tahu nggak? Pernah kalian kalau ketua perampok datang gini, hei hitung itu hasil rampokan kita, tapi bagi 3 kita ya. Nah kayak gitu. Hitunglah jumlah rampasan ini, rampokan. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau dan Imam Eliazar serta kepala-kepala pua ini. Apa di ayat 27-nya? Lalu bagi 2 lah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang keluar berperang. Terus yang paling parahnya apa? Bukan cuma dibagi 2 teman-teman, ternyata bagi 3. Bagi 3-nya untuk siapa? Dialah minta sikit. Nih di ayat ke-28-nya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Nih ini Tuhan minta jatah hasil rampasan. Mana Nabi Muhammad pernah merampok? Yang merampok itu Paulus, Tuhan kau. Pertama, gugur telah fitnah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang biadab karena dituduh menikahi bocil. Justru hebat kalau ada laki-laki menikahi anak usia kecil lalu kemudian memperlakukan dengan baik, itu baru hebat. Daripada laki-laki menikahi anak usia 15, 16, 17, 18 tahun tapi diperkosa, diperkodok, ditampar, nggak boleh pula minta cerai perempuannya. Itu Kristen ajarkan itu ya. Di Kristen kalau kalian menikahi anak usia 25 tahun, kalau ditampar, ditusuk depan belakang, bokongnya nggak dinafkahi, dijinai, dia tidak boleh minta cerai. Buat apa? Nah, inilah bukti Nabi Muhammad tidak sebejat yang kalian tuduhkan, sebejat kelakuan nenek moyang Tuhan kalian ya. Karena Sayyidah Aisyah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Nih kutunjukkan. Ini Sayyidah Aisyah yang bilang nih, ya. Sayyidah Aisyah sebagai seorang istri yang kalian tuduh sebagai korban mengatakan, sungguh aku melihat orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya adalah Nabi Muhammad. Nih, ya. Kita lihat teman-teman ya. Sabar yang lain ya. Yang lain sabar. Yang lain sabar. Nih, ini dia nih. Nih. Ya, mereka bentar ya. Kita tunjukkan bahwa kesaksian ini Sayyidah Aisyah yang bilang ya, bahwa suaminya adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Oke, David agamanya apa? Kristen. Oke, di sini Kristen boleh bertanya ya, tapi saya mau kasih jawaban dulu buat Kristen yang tadi. Nah, ini dia. Ya, dengarkan baik-baik ya. Yang kalian tuduh itu korban kan Sayyidah Aisyah. Tapi apa kata Sayyidah Aisyah? Ini Aisyah nih yang kalian tuduh korban nih. Apa kata Aisyah ini membela suaminya dari fitnah kalian? Dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya sementara beliau sedang berpuasa dan beliau menciumui istrinya sedang beliau dalam keadaan puasa dan beliau adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya. Nih hadisnya dari hadis Syahid Al-Arnaut, Musnad Ahmad. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Beda dengan kelakuan Tuhan kalian. Kenapa saya bilang Tuhan kalian kan digambarkan sebagai laki-laki yang tidak menikah, digambarkan sebagai laki-laki yang nggak butuh ada kebutuhan seksual. Pertanyaanku, bisa nggak kalian membuktikan sama aku ketika Maria Magdalena seorang pelacur menciumi kaki Tuhan kalian, dia tidak meraba burung Tuhan kalian? Bisa nggak kalian buktikan secara ilmiah?
Atau waktu Tuhan kalian ditelanjangi, bisakah kalian membuktikan kepadaku dia tidak menikmati badannya disentuh oleh hansip Romawi, dan bisakah kalian buktikan kepadaku dubur dan anusnya aman? Dubur dan penisnya aman dari pegangan dan jangkauan hansip Romawi. Takutnya aku dia menikmati pula kan aku takutnya itu. Kan banyak manusia nih, kalau Tuhan kan bisa suka-suka dia kan. Dia bisa merasakan sakit, bisa merasakan nikmat, bisa jadi, dan kan dia Tuhan, dia bisa menghilangkan rasa sakit di badannya kan. Nah makanya aku bertanya, ketika kalian menuduh Sayyidah Aisyah dicabuli oleh Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad justru dikatakan sebagai laki-laki yang paling bisa menahan hawa nafsu oleh Sayyidah Aisyah, bisa nggak kalian buktikan sama aku bahwa dubur Tuhan kalian aman waktu dia ditelanjangi hansip Romawi, dan tidak pernah dipegang oleh Maria Magdalena seluruh tubuhnya termasuk alat vitalnya? Iya kan saya bertanya, gimana sih? Tadi kan ada orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad mengawini bocil. Loh, apa salahnya? Yang menikahi bocil itu kan laki-laki yang, aduh, jangan ganggu saya lah David. David, saya di sini lagi menjelaskan, kok kamu tantrum? Tenang dulu. Nah, untuk melakukan perbandingan kan gini nih, Kristen kan menganggap, wah, anak kecil satu kamar dengan Nabi Muhammad pasti digini-gini kan. Otak kalian kan kotor tuh. Nah, aku juga membayangkan pelacur bersama Tuhan kalian itu, bisa nggak kalian buktikan kalau alat vitalnya nggak dihisap sama pelacur itu? Bisa nggak kalian buktikan? Maksudnya kalian, kalau aku bisa, aku buktikan secara ilmiah. Sayyidah Aisyah tidak diperlakukan secara keji oleh Nabi, karena Sayyidah Aisyah yang bilang, sesungguhnya yang paling bisa menahan hawa nafsunya adalah suamiku atau Nabi Muhammad. Artinya kan secara ilmiah aku buktikan Nabi Muhammad nggak sekeji itu. Otak kalian aja yang mesum. Nah, ketika Tuhan kalian berdua-duaan dengan pelacur yang kakinya dicium, bisa nggak kalian buktikan sama aku pada waktu itu tidak terjadi penghisapan burung, cuman batas kaki doang? Bisa nggak kalian membuktikan bahwa Maria Magdalena tidak menghisap kenti Tuhan kalian? Kan pertanyaan rasional, begitu ya? Karena aku cuma bertanya secara rasional. Soalnya kan aku kan tidak bisa bahas yang lain apa? Masa bahas beginian? Ya kalau kamu bisa bahas ya silakan, enggak ya ngapain kamu ikut? Bukan, kamu tidak usah menghina Muhammad, tidak usah juga menghina. Saya tidak pernah menghina Nabi saya. Mana mungkin saya menghina Nabi saya? Diam dulu, saya nggak mungkin juga. Diam dulu, kamu bukan orang yang ngatur saya loh. Kamu di sini diatur. Aturannya adalah kamu kalau nggak bertanya, kalau nggak diam. Kalau nggak kamu bertanya aja. Kalau kamu berilmu boleh menjelaskan, buka kamera. Kalau kamu udah berilmu, jangan kamu ngatur apa yang harus saya bicarakan. Kamu di sini bertanya saja, kamu yang diatur di sini, bukan aku yang diatur kamu. Bukan, kamu itu kan banyak ilmu. Masa bicara saya di sini lagi bicara, nggak ada urusannya sama kamu. Kalau kamu mau bertanya, tanya aja. Kok kau yang ngatur aku? Emang kau siapa? Donatur aja nggak bisa ngatur aku? Jangankan kau Kristen, donatur aja yang ngasih duit aku nggak bisa ngatur hidupku. Dengar baik-baik ya. Ketika orang Kristen otaknya terlalu porno, mungkin karena mereka keseringan memakai dubur anak kecil. Dalam bayangan mereka ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, usia masih belia, satu rumah, satu tempat, satu ranjang, otak mereka berpikir bahwa Nabi akan memuaskan hawa nafsunya pada Sayyidah Aisyah. Tentulah konsekuensinya Sayyidah Aisyah harus menjadi korban, kan gitu. Nah, tapi justru Sayyidah Aisyah tumbuh menjadi wanita hebat dengan menghafalkan 2000 hadis, dan tidak ada satupun di antara hadis itu yang menjelek-jelekkan suaminya. Bahkan Sayyidah Aisyah berkata, suamiku adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsu. Bahkan Sayyidah Aisyah sangat bangga menikah dengan Rasulullah. Nah, aku bertanya sebaliknya, ketika ada seorang pria dewasa dengan pelacur di dalam satu rumah dan pelacur itu mencium kakinya, bisa nggak kalian buktikan sama aku kalau pelacur itu tidak menghisap kenti dari laki-laki ini? Kan gitu. Itu maksudku. Maka tolong kalian tunjukkan sama aku secara ilmiah. Riva, tidak mungkin Tuhan saya itu dihisap kentinya karena dia nggak punya kenti. Oh oke, oh pantas lah, nggak mungkin loh. Atau Riva, tidak mungkin Maria Magdalena menghisap kentinya karena pada waktu itu mulutnya kelakban. Oh oke lah, secara ilmiah oke. Riva, tidak mungkin Tuhan saya dihisap kentinya pada waktu itu dia pakai celana dalam yang terbuat dari besi. Maria nggak bisa buka. Oke. Riva, tidak mungkin Tuhan saya dihisap kentinya sama Maria Magdalena karena Maria Magdalena waktu itu tidak lagi menjadi seorang pesundal dan dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan bersundal. Kan enak, tapi tunjukkan datanya, ya. Jadi janganlah kalian ini berpikiran kotor ketika ada laki-laki dewasa yang akhlaknya mulia satu kamar dengan istrinya yang adalah anak usia 6, 8, 7, 9 tahun. Otak kalian pasti terjadi pentusbolan anak kecil. Kalian pikir gereja? Nabi Muhammad itu bukan pastor di gereja yang mentusbol bokong anak kecil, ya. Nabi Muhammad itu seorang manusia yang mulia akhlaknya, menjadi contoh pada waktu itu, sehingga tidak ada satupun orang yang membenci dia menjadikan isu pernikahannya sebagai serangan kepada dia. Itu bukti kalau dia nggak bejat moralnya.
Gitu ya. Jadi Kristen yang otaknya mesum karena sering pasturnya mentusbol bokong anak kecil, makanya kalian takut kalau ada pria dewasa satu kamar dengan anak kecil karena kalian trauma dengan gereja-gereja di Spanyol, Portugal, Prancis, Inggris, Amerika yang mentusbol bokong anak kecil. Mungkin kalian takut. Jadi kalian bayangkan kalau itu terjadi kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu menurut Sayyidah Aisyah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Makanya aku juga punya kecurigaan nih. Ketika laki-laki dewasa di usia 33 tahun berduduk-duduk berdua dengan pelacur dan kakinya dicium dia diam saja, bisa nggak kalian buktikan kalau pria ini tidak menikmati hasil pegangan hisapan Kenti? Hah? Bisa nggak? Kalau kalian bisa buktikan, aku terima. Apa? Gini Uni, yang ini gimana nih? Gini Uni, Apa? yang ini mertuaku adalah suami dari anak-anakku tuh gimana Uni? Oh, ini sisa ini. Gimana Uni? Mertuaku adalah suami dari anak-anakku. Gak tahu lagu itu tuh. Kejadian 38 tadi yang dibaca toh. Oh, itu. Iya. Ada lagi. Apa Ya. itu? Meki hambaku tempat keluar aku. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.